Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isanuddin, NIM 1191300055. Kelas Sinsis RMD. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya tentang terkait kamus 5W1H. Pada tugas ini itu kami diminta untuk membuat 5 kosakata, dan dari tiap kosakata tersebut kami diminta untuk membuat pertanyaan sekaligus menjawab terkait 5W1H. Baik, langsung saja. Di sini itu kata yang saya gunakan adalah sinyal, yang kedua digital, yang ketiga analog, yang keempat digital to analog, dan yang terakhir sampling. Yang pertama itu sinyal. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sinyal? Sinyal yaitu setiap fenomena yang berubah-ubah waktu yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi. Kemudian bagaimana cara kerja sinyal? Cara kerja sinyal yaitu bervariasi tergantung media yang digunakan. Misalnya, media yang digunakan yaitu media HP. Cara kerja dari HP itu mikrofon menerima suara dari pengirim, kemudian gelombang suara tersebut ditangkap oleh mikrofon dan diubah menjadi sinyal yang kemudian dipancarkan ke BTS terdekat oleh ponsel. BTS menerima sinyal tersebut untuk diteruskan ke pusat telekomunikasi. Pusat telekomunikasi meneruskan sinyal ke BTS terdekat untuk diteruskan kepada sinyal penerima. Sinyal yang sampai pada penerima diubah menjadi gelombang suara oleh speaker. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di manakah letak sinyal? Letak sinyal yaitu sinyal berada pada setiap ruang yang masih terjangkau oleh sinyal yang dipancarkan oleh pemancar sinyal. Kemudian, kapan sinyal ditemukan? Sinyal ditemukan pada tahun 1980 di Eropa. Kemudian, siapakah yang menemukan sinyal? Sinyal pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan bernama Guglielmo Marconi. Kemudian, mengapa sinyal sangat diperlukan pada saat ini? Yaitu karena sinyal dapat mengirimkan pesan dengan cepat. Kemudian yang kedua itu analog. Apa yang dimaksud dengan analog? Apa yang dimaksud dengan sinyal analog? Sinyal analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang kontinu. Mengapa sinyal analog masih tetap digunakan pada saat ini? Hal ini dikarenakan sinyal analog lebih mudah diaplikasikan dibandingkan dengan sinyal digital. Bagaimana pengaplikasian dari sinyal analog? Pengaplikasian dari sinyal masih sangat dibutuhkan pada saat ini, misalnya saja pada alat ukur voltase listrik, termometer, dan seismograf analog. Kemudian, di manakah perangkat analog ini sering dijumpai? Perangkat analog sering dijumpai pada transistor, IC, tabung transistor, dan microcontroller. Kemudian, kapan sinyal analog digunakan? Sinyal analog digunakan ketika sinyal digital tidak memungkinkan untuk digunakan. Kemudian, siapa ilmu sinyal analog? Ilmu yang pertama kali memperkenalkan sinyal analog adalah Adolf Houston Rungenfeld. Itu kata yang ketiga, digital. Apa yang dimaksud dengan sinyal digital? Sinyal digital yaitu sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan secara tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 sampai 1. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa sinyal digital lebih diunggulkan daripada sinyal analog? Hal ini dikarenakan sinyal digital mudah untuk ditransfer ke media elektronik lainnya. Kelebihan ini dimanfaatkan secara optimal oleh teknologi internet, misalnya dengan menaruhnya ke suatu website. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sinyal digital terbentuk? Sinyal digital terbentuk merupakan hasil dari teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan yang 0 dan 1. Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi, transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkauan pengiriman data yang relatif dekat. Ini merupakan salah satu kelemahan dari sinyal digital. Kemudian, biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskret. Pertanyaan selanjutnya, kapan sinyal digital ditemukan? Sinyal digital ditemukan pada saat
perubahan dari teknologi mekanik menjadi elektronik analog ke teknologi digital yang terjadi sejak tahun 1980. Kemudian siapakah ilmu yang mengembangkan sinyal digital? Ilmu yang mengembangkan sinyal digital yaitu Leonard Kleinrock-Kuhn. Kemudian di mana letak kelemahan sinyal digital? Yaitu kelemahan sinyal digital yaitu terdapat pada bandwidth yang digunakan, di mana sinyal yang digital memerlukan bandwidth yang besar. Kemudian yang keempat itu analog to digital converter atau yang lebih sering dikenal dengan ADC. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ADC? ADC adalah pengubah input analog menjadi kode-kode digital. ADC banyak digunakan sebagai pengatur proses industri, komunikasi digital, dan rangkaian pengukuran pengujian. Selanjutnya, bagaimana cara kerja dari ADC? ADC itu mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan hasil perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Kemudian, kapan ADC digunakan? ADC digunakan ketika adanya suatu pengaturan proses industri, komunikasi digital, dan rangkaian pengukuran pengujian, di mana ADC digunakan? ADC digunakan pada proses perubahan data dari analog ke digital. Mengapa ADC perlu digunakan? Karena data analog tidak dapat dibaca oleh komputer, sehingga perlu diubah ke dalam bentuk digital. Kemudian siapakah yang berperan dalam perubahan analog ke digital ini? Yang berperan pada perubahan ini yaitu microcontroller seperti IC. Kemudian kata yang terakhir yaitu sampling. Pertanyaan itu apa yang disebut dengan sampling? Sampling adalah proses mengubah sinyal analog dalam bentuk sinyal waktu kontinum menjadi sinyal waktu diskrit. Mengapa perlu dilakukan sampling? Yaitu untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat aslinya. Kapan sampling perlu dilakukan? Ketika tidak memenuhi syarat Nyquist. Yang mana syarat ini itu syarat pembatasnya. Terus bagaimana proses sampling? Itu dengan mengambil sinyal periodik dengan periode sampling. Di mana proses sampling, kemudian pertanyaan selanjutnya, di mana proses sampling terjadi, yaitu pada proses perubahan data, misal data analog ke digital. Kemudian siapakah yang berperan dalam proses sampling? Yang berperan yaitu pada perubahan ini microcontroller seperti IC. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil pekerjaan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.